Halo, pernah nggak sih Anda lagi scrolling itu terus nemu cerita sejarah yang kok rasanya aneh ya? Kayak, lebih mirip dongeng atau film fantasi gitu. Seru sih kelihatannya, tapi kok janggal? Nah, kalau Anda merasa begitu, Anda nggak sendirian. Sumber-sumber yang kita mau bedah bareng hari ini nunjukin kalau fenomena ini tuh marak banget. Konten sejarah di internet yang isinya campur aduk. Antara fakta, mitos, legenda, bahkan kadang sampai hal-hal mistis. Oke deh, yuk kita coba bongkar ini lebih dalam. Misi kita di Deep Dive kali ini kita mau coba pahami. Kenapa ya narasi sejarah yang katakanlah kurang akurat ini kok gampang banget nyebarnya? Terus, apa sih dampaknya buat pemahaman kita semua? Dan yang paling penting nih, gimana caranya Anda bisa lebih jeli, lebih kritis waktu nemu informasi sejarah online? Persis. Dan ini masalahnya itu seringkali lebih dalam dari sekedar salah tanggal atau salah nama tokoh gitu. Konten-konten ini tuh seringnya sengaja banget dirancang buat mainin emosi kita atau nyambung ke kepercayaan budaya yang emang udah ada di masyarakat. Oh, jadi emang sengaja ya? Iya, ambil contoh aja legenda lokal kayak Sangkuriang. Cerita itu kan udah ngelempeng banget ya sama tempat wisata kayak Gunung Tangkuban Perahu. Nah, kadang-kadang ini sengaja dibingkai seolah-olah itu bagian dari sejarah asli. Buat apa? Ya buat naikin daya tarik wisatanya. Ada istilahnya tuh storynomics tourism. Jadi pakai kekuatan cerita, ya termasuk mitos, buat tujuan komersial gitu. Wah, jadi legenda itu beneran dijual gitu ya? Pantas aja kadang orang jadi susah bedain mana yang cerita rakyat, mana yang fakta sejarah. Betul sekali. Dan kalau orang udah terlanjur percaya atau merasa nyambung secara emosi sama cerita yang versi campuran itu, nah mereka jadi lebih susah buat nerima kalau ada koreksi fakta. Dampaknya juga lumayan loh. Selain ya jelas bikin pemahaman sejarah jadi keliru, terutama mungkin buat adik-adik kita yang pelajar, paparan terus-menerus ke konten yang kualitasnya rendah begini, ada kekhawatiran bisa nyumbang ke fenomena yang lagi sering disebut brain rot. Brain rot. Kok kedengerannya agak serem gitu ya? Maksudnya gimana tuh? Ya, istilah brain rot ini lagi populer dipakai buat gambarin potensi menurunnya kemampuan kita buat mikir kritis, buat analisis, bahkan bisa sampai pengaruh ke fokus kita, ke regulasi emosi kita. Ini gara-gara terlalu banyak nelan konten online yang ya gitu deh dangkal atau bikin kita pasif aja nerimanya. Jadi ini bukan cuma soal salah informasi sejarahnya aja, tapi bisa ngerembet ke cara kita ngolah informasi secara umum. Oke. Ini penting banget nih buat dicatat. Terus kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih ini bisa nyebar? Kenapa cerita yang nggak akurat itu seringkali malah lebih narik ya, dibanding fakta sejarah yang mungkin lebih kering? Saya jadi kepikiran, jangan-jangan karena cara belajar sejarah di sekolah, kadang gitu ya. Fokus hafalan. Tepat sekali. Metode belajar yang konvensional itu seringkali fokusnya ke tanggal, peristiwa penting, nama tokoh, kering kan? Nah, narasi yang dicampur mitos atau fiksi sejarah, kayak di novel atau film gitu, itu jago banget pakai kekuatan storytelling. Fokusnya ke karakter, ke drama, konflik batin, emosi. Jadinya tuh kerasa lebih hidup, lebih manusiawi. Kayak ngisi kekosongan emosi yang mungkin nggak kita dapat dari buku teks biasa. Nah, ini dia kuncinya. Jadi soal koneksi emosional juga ya, bukan cuma informasi. Aku lihat dari kacamata psikologi, ini nyambung banget sama cara kerja otak kita, sama bias kognitif kita. Contohnya nih, bias konfirmasi. Kita kan cenderung lebih suka dan nyari info yang nguatin apa yang udah kita percaya, yang beda ya kita abaikan aja. Ada lagi bias kelompok. Kita jadi lebih gampang nerima narasi yang populer di lingkungan kita, di teman-teman kita, biar ngerasa cocok gitu. Kombinasi ini bisa bikin semacam gelembung kebenaran sendiri yang susah ditembus sama fakta objektif. Wah, masuk akal banget sih itu. Emang rasanya lebih nyaman ya kalau info baru tuh sejalan sama yang udah kita atau teman-teman kita yakini. Oke, kalau kita udah tahu nih ada jebakan-jebakan kayak gini, terus apa artinya buat Anda yang dengerin? Langkah praktisnya apa nih? Nah, ini kita masuk ke bagian yang penting, soal literasi digital sama berpikir kritis. Ada beberapa langkah praktis nih dari sisi literasi digital. Pertama, yang paling dasar, selalu cek sumber informasinya. Ini datangnya dari mana? Situs lembaga resmi, media yang kredibel, atau cuma blog anonim atau akun medsos yang nggak jelas siapa di baliknya. Kedua, hati-hati sama judul. Judul yang terlalu heboh, provokatif, atau clickbait banget, itu udah lampu keling.
Bener juga tuh, judul sensasional seringkali isinya nggak seberapa ya. Terus apa lagi? Ketiga, kalau ada foto atau video yang dipakai, coba deh cek keasliannya. Sekarang gampang kok, bisa pakai fitur reverse image search di Google misalnya. Biar ketahuan itu gambar asli atau udah pernah muncul di konteks lain. Keempat, perhatikan tanggal publikasinya. Jangan sampai kita kemakan info lama yang sengaja disebar lagi seolah-olah baru kejadian. Itu sering banget terjadi. Oke, tips praktis yang bagus banget. Tapi, kayaknya cek fakta aja belum cukup ya. Tadi kan disinggung soal berpikir kritis. Tepat sekali. Cek fakta itu penting. Itu lapisan pertama. Tapi, lapisan berikutnya, kita perlu ngelatih berpikir kritis secara aktif. Ini bukan cuma soal benar atau salahnya info, tapi lebih ke kenapa narasi ini dibangun kayak begini. Coba deh biasain nanya, asumsi apa sih yang ada di balik cerita ini? Sudut pandang siapa yang paling ditonjolin? Ada nggak perspektif lain yang mungkin sengaja diabaikan atau disembunyiin? Intinya, jangan langsung telan mentah-mentah klaim yang kedengarannya bombastis atau luar biasa. Jadi lebih ke mempertanyakan cerita di balik ceritanya itu sendiri ya, bukan cuma faktanya. Betul, dan ini bisa banget dilatih kok. Ada contoh-contoh bagus di Indonesia, misalnya ada Historic Club di sekolah kayak SMA 48 Jakarta, mereka pakai media populer kayak film gitu buat bahan diskusi kritis soal representasi sejarah. Atau ada program literasi sejarah lokal di beberapa daerah. Itu ngajak anak-anak muda buat neliti dan nulis sejarah desa atau komunitas mereka sendiri. Jadinya mereka nggak cuma jadi konsumen pasif aja, tapi ikut aktif ngolah informasi. Ini bukan soal kita semua harus jadi ahli sejarah ya, tapi jadi konsumen sejarah yang lebih cerdas aja, yang nggak gampang keombang-ambing sama info simpang siur. Wah, menarik banget itu. Jadi diskusi, bikin relevan sama lingkungan sendiri, bahkan coba bikin konten sendiri, itu ternyata bisa banget ngasah nalar kritis kita ya soal sejarah. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, menghadapi campur aduknya fakta dan fiksi sejarah di dunia digital ini, emang nggak gampang ya, kompleks. Daya tarik storytelling yang kuat sama bias-bias di pikiran kita sendiri, itu punya peran gede banget. Iya betul, tapi kabar baiknya, kalau kita mau membekali diri dengan literasi digital tadi, dan terus mau ngasah kemampuan berpikir kritis, Anda bisa kok jadi jauh lebih tangguh dalam memilah informasi, Anda jadi punya semacam filter yang lebih kuat gitu. Wah, itu bekal yang penting banget ya di era banjir informasi kayak sekarang. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda bawa pulang. Selain kita jadi lebih kritis pas nerima informasi, gimana kalau kita juga mulai mikir buat ikut serta secara aktif? Maksudnya, gimana ya caranya kita bisa ikut berbagi atau bahkan mungkin menciptakan narasi sejarah? Bisa jadi sejarah lokal di sekitar Anda, sejarah keluarga atau komunitas Anda yang akurat, tapi tetap dikemas dengan cara yang menarik dan manusiawi. Mungkin itu bisa jadi langkah kecil kita bareng-bareng buat ngebangun pemahaman sejarah yang lebih sehat, lebih kokoh dimulai dari lingkungan terdekat kita. Coba deh pikirin, apa ya cerita sejarah menarik di sekitar Anda yang mungkin bisa Anda ceritakan kembali dengan lebih bertanggung jawab?